Baik kawan-kawan, perkenalkan nama lengkap saya Febrejer Juliman Baru. Saya akan menjelaskan tentang mata kuliah riset operasi. Judul kita pada hari ini yaitu tentang metode simplex. Baik, saya akan menjelaskan tentang metode simplex ini, yaitu dengan soal meminimumkan. Kalau kita tahu dulu, metode simplex adalah algoritma yang digunakan untuk menyelesaikan model pemrograman linear dengan banyak variabel dan kendala untuk menemukan solusi optimal atau maksimum atau minimum. Metode ini bekerja secara iteratif dengan mengubah model matematika menjadi tabel simplex dan melakukan operasi baris hingga solusi optimal tercapai. Baik kawan-kawan, ini adalah salah satu soal meminimumkan, yaitu tentang fungsi tujuan Z sama dengan min 3x ditambah x2 ditambah x3. Ada beberapa fungsi kendala, ada 3, yaitu x1 dikurang 2x2 ditambah x3 kurang dari 11. Kedua, fungsi kendala yang kedua yaitu min 4x1 ditambah x2 ditambah 2x3 lebih dari 3. Selanjutnya ada yang terakhir yaitu fungsi kendala yang ketiga, yaitu 2x1 dikurang x3 sama dengan min 1. Baik, kita sekarang akan mengubah fungsi kendala ke bentuk persamaan, yaitu seperti kendala yang pertama, yaitu ada 3 juga, yaitu xi dikurang 2x2 ditambah x3 ditambah s1 sama dengan 11. Yang kedua, fungsi kendala yang kedua yaitu yang bertanda lebih dari maka harus dikurangkan dengan variabel seplus. Tetapi karena S2 ini bertanda negatif, hal ini tidak memungkinkan dalam metode simplex karena tidak dapat digunakan sebagai basis pada tabel awal. Jadi fungsi kendala yang kedua ini yaitu min 4x ditambah x2 ditambah 2x3 dikurang s2 ditambah r1 sama dengan 3. Selanjutnya pada kendala yang ketiga yaitu min 2x1 ditambah x3 ditambah r2 sama dengan 1. Jadi ada juga beberapa variabel artifikal dari kendala 2 dan 3, yaitu yang pertama r1 ditambah 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2. Yang kedua, variabel yang kedua R2 ini 1 ditambah 2x1 ditambah dikurang x3. Baik, setelah kita mengubah fungsi kendala dalam bentuk persamaan, sekarang kita masuk pada perhitungan terhadap baris Z. Jadi semua variabel yang sudah diketahui dimasukkan dalam perhitungan ini. Baik, yang pertama yaitu Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah 0s1 ditambah 0s2 ditambah mr1 dan ditambah mr2. Jadi karena S1 dan S2 tidak memiliki nilai, maka kita eliminasi. Terus R1 dan R2 kita substitusikan sehingga menjadi Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah m atau sama dengan 3 tambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2 ditambah m atau sama dengan 1 tambah 2x1 dikurang x2. Jadi baik, Z sama dengan min 3x 1 ditambah x2 ditambah x3 ditambah m 3 ditambah 4x1 dikurang x2 dikurang 2x3 ditambah s2 ditambah m 1 ditambah 2 x1 dikurang x2. Jadi semua nilai dalam kurung ini
Dan juga ini dikali dengan M yang ini. Sehingga nilainya nanti Z sama dengan min 3 X1 ditambah X2 ditambah X3 ditambah 3M ditambah 4M X1 dikurang MX2 dikurang 2MX3 ditambah MS2 ditambah M ditambah 2MX1 dikurang MX3. Baik, setelah itu kita kelompokkan, kita melakukan pengelompokan yaitu Z sama dengan min 3 ditambah 6 MX1 ditambah 1 dikurang MX2 ditambah 1 dikurang 3 MX3 ditambah MX2 ditambah 4M, sehingga hasilnya menjadi, kita sederhanakan dengan menggunakan semua variabel ke sisi kiri, yaitu Z ditambah 3 dikurang 6M X1 dikurang 1 ditambah MX2 dikurang 1 ditambah 3 MX3 dikurang MX2 sama dengan 4M. Semua nilai dalam variabel ini, variabel dasar ini kita masukkan semua. Jadi di sini di sebelah saya sini, sebelah kanan saya, variabel dasar ada X1, X2, X3, S1, S2, S1, L2, nilai kanan dan indeks. Semua nilai ini akan kita kasih di dalam sini. Begitu juga di variabel dasar di sebelah kiri, yaitu ada Z, A, B, dan C. Baik, setelah kita membuat tabel simplex awal, sekarang kita akan mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci. Yaitu di sini ada variabel dasar, di bagian kanan ada X1, X2, X3. Baik, di sini ada 3 kurang 6M. Kita ibaratkan 6M itu adalah 1000 dikali 6 sama dengan 6000. 6000 dikurang 3 sama dengan 5997. Selanjutnya di X2 yaitu ada min 1 ditambah M. M-nya itu kita ibaratkan 1000 nilai tertingginya dikurang 1. Jadi sama halnya dengan positif 999. Selanjutnya di X3 yaitu kurang 1 tambah 3M, yaitu kita ambil contohnya semisalkan nilai tertingginya yaitu 3M itu misalnya 1000 kita dikali 3 sama dengan 3000. Selanjutnya dikurang 1 yaitu positif 2999. Baik, jadi syarat kolom kunci yaitu kolom dengan koefisien dengan Z paling positif. Di sini yang ketiga ini paling positif antara 2. Jadi di sini ada nilai X3 yang paling tertinggi yaitu 2999. Jadi selanjutnya yaitu kita mencari indeks nilai kanan dan dibagi yaitu kolom kunci. Yaitu nilai kanan yaitu 11 dibagi 1 sama hasilnya dengan 11. Selanjutnya 3 nilai kanan dibagi 2 sama dengan 1,5. Selanjutnya yaitu nilai kanan 1 dibagi 1 tetap hasilnya 1. Jadi selanjutnya yaitu syarat baris kunci nilai indeks terendah. Di nilai indeks terendah ini ada 3 yaitu 11, 1,5 dan 1. Jadi kita cari mana indeks paling terkecil yaitu 1. Selanjutnya kita cari yaitu angka kunci, perpotongan antara kolom kunci dan baris kunci. Ini adalah X3 nya itu kolom kunci dan ini bagian C nya itu baris kunci. Jadi kita ambil titik perpotongan di dalam X3 maupun C. Jadi hasilnya di sini adalah 1. Baik, setelah kita melakukan yang namanya mencari kolom kunci, baris kunci, dan angka kunci, sekarang kita masuk pada baris baru kunci, yaitu baris lama kunci dibagi angka kunci. Yaitu di sini baris lama kunci terdapat pada bagian C. Selanjutnya saya ambil pada baris lama kunci yaitu min 2 dan angka kuncinya itu 1. Baik, min 2
dibagi 1 sama dengan min 2. Baik, selanjutnya yaitu sekarang kita masuk pada baris baru lainnya. Baris baru lainnya saya ambil di bagian B, ini. Terus baris lama yang disebut dengan baris lama, angka di kolom kunci baris lama dikali baris kunci baru. Misalnya saya ambil min 4 dikurang 2 dikali min 2 sama dengan 0. Baik, sekarang kita akan mengecek apakah sudah memenuhi ataupun belum pada baris Z. Di sini X3 sampai R2 setelah kita lihat itu sudah memenuhi. Sementara di X1 sama X2 ini belum memenuhi. Jadi pada tabel X1 dan X2 karena tidak memenuhi, maka kita harus mengoptimalkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang tabel literasi 2. Kita akan mengecek apakah sudah optimal ataupun belum pada variabel dasar X1, X2, X3. Yaitu syaratnya yaitu optimalisasi, minimasi, yaitu semua koefisien di baris Z kurang dari 0. Baik, yang pertama kolom kunci, kolom dengan koefisien Z paling positif. Di sini di kolom kunci X1, X2, X3, di sini yang bernilai positif yaitu di X1. Selanjutnya yaitu menentukan rumus indeks, yaitu nilai kanan dibagi koefisien kolom kunci. Baik, sekarang kita akan menentukan tentang rumus indeks nilai kanan dibagi koefisien kolom kunci. Nilai kanannya yaitu 12, 1, 1. 12 dibagi 3 sama dengan 4. 1 dibagi 0 sama dengan tidak terdefinisi. 1 dibagi min 2 sama dengan min 0,5. Sekarang kita masuk pada baris kunci, yaitu indeks terkecil. Di sini indeks ini yang baris terkecilnya yaitu 4 dan bernilai positif. Jadi baris kunci terletak pada baris A. Selanjutnya yaitu angka kunci, yaitu perpotongan kolom kunci dengan baris kunci, yaitu X1, kolom X1 dengan baris A, yaitu 3. Baik, sekarang jadi angka kuncinya yaitu 3. Baik, sekarang kita masuk pada baris kunci, baris lama kunci dibagi angka kunci, yaitu 3 dibagi 3 sama dengan 1. Sekarang kita masuk pada baris baru lainnya. Baris lama langkah di kolom kunci dikali baris kunci baru. Jadi saya ambil di baris bagian C min 2 dikurang min 2 dibagi dikali 1 gak apa-apa, dikali. Baik, saya ambil contoh pada bagian baris C, yaitu min 2 dikurang min 2. Tunggu dulu. Baik, sekarang saya ambil contoh pada baris C, yaitu min 2 dikurang min 2 dikali 1 sama dengan hasilnya 0. Sekarang kita masuk pada dan begitu seterusnya. Baik, sekarang kita masuk pada cek optimalisasi, yaitu semua koefisien di baris Z kurang dari sama dengan 0. Mulai dari X1, X2, X3 kurang dari 0. Sekarang kita masuk ke substitusi Karena sudah memenuhi. Sekarang kita masuk pada substitusi ke nilai fungsi tujuan. Z sama dengan min 3x1 ditambah x2 ditambah x3. Z sama dengan min 3 kali 4 ditambah 1 ditambah 9. 4-nya di sini, 1-nya di sini, 9-nya di sini. Z sama dengan min 12 ditambah 10.
12 ini 3 kali 4 jadi 12. 1 ditambah 9 Z sama dengan min 12 tambah 10. Min 12 ini hasil dari min 3 kali 4. Sementara 10 1 ditambah 9 hasilnya 10. Jadi Z-nya sama dengan min 2. Min 12 ditambah 10 jadi hasil Z-nya min 2. Jadi nilai minimum fungsi tujuan Z adalah min 2. Baik, demikianlah penjelasan saya tentang metode simplex. Saya ucapkan terima kasih.